Haleluya. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita sekalian. Puji Tuhan, kita akan kembali mendengarkan renungan pada saat pagi hari ini. Tema firman Tuhan adalah mengasihi dengan kasih Kristus. Yohanes 15 ayat yang ke-12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Puji Tuhan. Kata mengasihi merupakan hal yang sangat umum di kalangan umat Kristen. Bahkan kasih telah menjadi ciri khas dari kehidupan anak-anak Tuhan. Sesuai dengan ajaran yang kita anut, ketika kita dicaci maki, kita akan memberkati. Ketika kita ditampar pipi kanan, kita akan memberikan pipi yang kiri. Ketika dimusuhi, kita akan mendoakan mereka. Namun, yang menjadi pertanyaan penting, kasih yang seperti apakah yang seharusnya kita praktekkan? Yesus memberikan perintah kepada setiap umatnya untuk mengasihi sebagaimana Ia telah mengasihi. Mengapa perintah ini mendapatkan tekanan dan kekhususan? Karena kasih memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan segala karunia rohani yang dimiliki oleh seseorang. 1 Korintus 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Karena kasih menjadi tanda seseorang melakukan kehendak Allah atau tidak. Karena di dalam penghakiman Allah hanya melihat bentuk perbuatan kasih yang dilakukan oleh seseorang. Matius 25 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-46. Yang menjadi ukuran kualitas seseorang berbuat kasih adalah sebagaimana yang Yesus lakukan. Hal ini mengajak kepada setiap kita untuk melihat kembali apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam dunia ini bagi seluruh umat manusia. Dia rela meninggalkan surga yang mulia dan menjadi manusia, bahkan menjadi hamba sampai mati di atas kayu salib demi menyelamatkan umat manusia yang penuh dengan dosa. Filipi 2 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Yesus hadir di dunia merupakan pengorbanan yang luar biasa. Seharusnya dia tetap tinggal di surga, dilayani oleh para malaikat. Tetapi tidak ada jalan lain, Yesus tidak ada pilihan lain, ya harus turun ke dunia menjadi manusia demi menyelamatkan kita yang percaya dari segala ikatan kutuk dosa. Yesus tidak mengharapkan apapun selain kebaikan dan keselamatan seluruh umat manusia yang mau percaya kepadanya. Yesus tidak pernah diuntungkan dengan apa yang dilakukannya, tetapi manusialah yang diuntungkan. Inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus melalui teladannya, bahwa setiap manusia hendaknya memiliki kasih yang demikian, yaitu kasih yang rela berkorban demi kebaikan, keselamatan, dan kebahagiaan orang lain. Belajarlah untuk kita memiliki kasih yang seperti Tuhan Yesus lakukan bagi kita semua. Ya, puji Tuhan. Ya, kita perlu memiliki kasih dengan kasih Kristus. Ya, mengapa? Karena kasih Kristus adalah kasih yang sejati. Kasih Kristus adalah kasih yang tidak terbatas. Ya, kasih Kristus adalah kasih yang selalu mau berkorban. Kasih yang selalu penuh dengan kemurahan hati. Kasih yang selalu mau melayani. Bahkan kasih yang mau selalu mengasihi musuhnya. Hampir semua pernikahan diawali dengan kebahagiaan. Masing-masing pihak berjanji untuk saling mengasihi sampai maut memisahkan. Tapi kenyataannya banyak pernikahan yang berakhir dengan perceraian. Janji untuk saling mengasihi sampai akhir hayat pun terlupakan. Masing-masing hanya dapat mengingat kesalahan pasangannya. Begitu juga dengan persahabatan. Banyak persahabatan yang diawali
dengan janji untuk saling mengasihi, saling menjaga, sampai ada istilah best friend forever. Tapi tidak sedikit persahabatan yang hancur karena kesalahpahaman, kekecewaan, bahkan ada rasa iri yang berakhir saling menjatuhkan. Mengapa segala sesuatu diawali dengan kasih dapat berujung dengan perpecahan? Hal ini karena kita mengasihi dengan kasih manusia, bukan dengan kasih Allah. Tanpa kasih Allah, tidak mungkin kita bisa mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Karena pada dasarnya kita ini serba terbatas. Kasih yang kita miliki pun terbatas. Tanpa kasih Allah, kita hanya bisa mengasihi sesama dengan kasih manusia yang sifatnya egois, yang mementingkan diri kita sendiri. Kasih yang egois, inilah yang membuat banyak pernikahan penuh dengan air mata, bahkan berujung kepada perceraian. Kasih yang egois membuat banyak orang saling menjatuhkan. Kasih yang egois ini jugalah yang membuat banyak anak-anak Tuhan banyak yang berguguran. Namun bila kasih Allah yang tak terbatas memenuhi kita sekalian, pernyataan kita terhadap sesama akan menjadi kasih yang sejati. Supaya kita dapat mengalami kepenuhan kasih Allah, mari kita mau terus mengerti akan kasih Allah yang besar dalam hidup kita sekalian dengan kita setia merenungkan firman Tuhan. Mari kita membuka hati kita supaya kita juga mengenal akan luasnya kasih Kristus. Saat hubungan pribadi kita dengan Allah semakin dalam, kasih Allah pun akan semakin memenuhi kita sekalian. Dengan kasih Allah yang meluap dari dalam hati kita, kita bisa mengasihi sama dengan segenap hati seperti Allah sudah mengasihi kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita mau sama-sama satu dalam doa. Bersyukur Tuhan kami bisa mendengarkan berita firman Tuhan yang boleh mengajar kami untuk kami boleh memiliki kasih Allah, kasih yang selalu memberikan yang terbaik buat sesama kami. Tuhan, mari Tuhan tolong berikan selalu Tuhan perlindungan, penyertaan, penjagaan, pemeliharaan Tuhan di sepanjang hari yang baru ini. Tuhan pimpin langkah kaki kami, sertai dan berkati kami semua Tuhan. Puji Tuhan, kami memasuki hari dia yang baru ini dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, haleluya.